Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Manggarai Flores NTT, saya menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 5 September 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 1-5. Kita diajak untuk selalu mengunjung tinggi harkat dan martabat manusia, jauh lebih tinggi dari segala peraturan dan hukum. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Betapa sering kami nomor satukan peraturan dan hukum dalam hidup kami, sambil mengabaikan harkat dan martabat manusia. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa sesungguhnya martabat manusia itu jauh lebih penting daripada segala peraturan dan hukum. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 1-5. Pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah martabat manusia jauh lebih tinggi daripada segala peraturan. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap diri suci dan setia mengikuti peraturan dan hukum. Karena itu mereka selalu merasa diri bangga dan lebih hebat dari yang lain. Mereka sangat senang mengamati dan memperhatikan kesalahan orang lain. Injil hari ini sangat jelas memperlihatkan hal itu kepada kita. Injil katakan, sewaktu para murid memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat, beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Orang-orang Farisi lebih senang mempersalahkan orang yang melanggar peraturan dan hukum daripada merasa kasihan dengan orang yang sengsara karena kelaparan. Bagi mereka, apapun situasi manusia harus selalu menempatkan peraturan dan hukum nomor satu. Mereka tidak peduli entah orang sakit atau lapar. Tetapi sikap Yesus Kristus sama sekali lain. Bagi Yesus, hukum dan peraturan adalah baik. Tetapi bukan berarti martabat dan harkat manusia harus dinomorduakan dan di saat manusia dalam situasi sangat terjepit. Bagi Yesus, harkat dan martabat manusia harus selalu dinomorsatukan dalam hubungan dengan kebutuhan hakiki manusia. Seperti kebutuhan makan di saat manusia sangat lapar, atau kebutuhan air di saat manusia merasa haus. Hukum dan peraturan dibuat oleh manusia untuk membantu manusia, tetapi bukan berarti hukum dan peraturan harus memeras kebutuhan hakiki manusia. Apa yang dikatakan dan dibuat Yesus hari ini mau mengundang kita untuk selalu bersikap fleksibel dalam menerapkan hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan adalah baik, tetapi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia. Setelah mendengar cerita pengalaman saya, seorang teman mengirim pesan lewat WhatsApp, katanya, "Mengapa Pater makan sebelum misa? Bukankah Pater harus puasa dulu sebelum merayakan misa?" Pada waktu itu saya sudah merayakan 2 misa di tempat yang berbeda.
Dan sebelum saya merayakan misa yang ketiga, mobil saya mogok di tengah jalan. Saya harus menolak mobilku. Semua energiku terkuras habis. Akibatnya saya merasa lapar dan haus. Badan terasa sangat lemas dan keringat. Sadar akan keadaan biologisku, saya meminta air dan ubi. Saya kuatkan tubuhku sebelum merayakan misa ketiga pada hari itu. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Dalam situasi darurat seperti ini, Tuhan selalu mengizinkan manusia untuk prioritaskan kebutuhan hakiki manusia. Perkuatkan tubuh agar bisa melayani Dia dan sesama. Yesus sudah menunjukkan contoh yang baik bagi kita, dan Injil hari ini adalah contoh nyata bagaimana Yesus Kristus prioritaskan harkat dan martabat manusia daripada peraturan dan hukum. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hayati dan amalkan apa yang diajarkan Kristus kepada kita. Prioritaskanlah kebutuhan dasar manusia dalam keadaan terjepit daripada peraturan dan hukum. Kita berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kita bahwa sesungguhnya martabat manusia itu jauh lebih penting daripada segala peraturan dan hukum. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.